warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Mojokerto. Nama saya dan Softania dari SDN MIP 1 kelas 65A sebelah kanan saya Bu Anita Sulistiana dari SDN Canggu kelas 65B. sebelah kiri saya Muhammad Samiko dari SDN Banjaragung 2 kelas 65B. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Kami bertiga mengucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak Miko, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Anita, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, apakah sudah siap Bu Anita? Ya, sudah siap Pak. Hari ini nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Danis Pak. Ya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Anita. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Anita ketika coaching kemarin? Untuk praktek coaching kemarin pastinya saya nervous ya Pak. Deg-degan karena itu baru awal atau belum terbiasa dengan teknik tirtanya, karena harus sesuai kan Pak ya itu ya. Iya, betul. Memang Bu ya. Jadi karena memang belum terbiasa, biasanya itu kita merasa nervous juga. Tapi saya yakin Bu, untuk kegiatan berikutnya insya Allah buat kita akan lancar, tidak ada halangan suatu apapun seperti itu. Ya, Pak. Ya. Baiklah Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya yang harus dilakukan. Ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Anita masih kurang yakin di bagian apa Bu ya? Kalau saya ini di bagian present ya Pak. Gitu. Karena kan kita harus hadir dengan penuh Betul. juga harus fokus dengan yang kita sampaikan kepada coachingnya nanti. Kemudian kalau kita kurang fokus otomatis nanti menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachingnya nanti. Tentunya juga sulit akan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya nanti. Seperti itu. Baiklah Bu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ya, betul Bu ya? Iya. Ini yang perlu dikembangkan lagi apa Bu ya, kira-kira? Yang pasti saya berharap nanti dalam proses coaching nanti bisa menemukan atau solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang dilakukan, apakah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present yang menjadi kendala tadi, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Saya persilahkan untuk dilanjutkan Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam. Saya tadi Ibu Nita di sini. Saya berduduk tak mungkin Monggo silakan. Oh ini kasih kan? Ini Pak Miko Oh, Pak Miko. nanti akan mengobservasi kita. Ini yang namanya Bu.
Iya, Ibu betul Pak. Danis. Iya, baik Pak, terima kasih. Yuk, aku nyari di sana-sana, Bu Rita ternyata jenengan di sini. Nggih, tadi kan sudah saya telepon. Nggih. Iya, saya lupa punya di tas Bu Anita. Nggih. Sebelumnya Bu Denis, saya mohon izin nanti mau konsultasi untuk kegiatan kali ini. Boleh ya? Monggo, Bapak, saya persilakan. Monggo Pak Niko, monggo. Nggih. Nggih. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali Bu Anita, sehat, alhamdulillah. Tadi enggak keliling Iya, nyari di kemana? kantor, nyari Bu Anita di mana? Ternyata di Pak Niko ya. Nggih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Danis. Iya, Bu Anita. Nggih. Bu Anita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nggih telah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Ini saya punya masalah Bu Anita, masalahnya ya tentang anak-anak juga gitu Bu Anita. Jadi obrolan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu, boleh Bu Anita? Boleh. Silahkan meluangkan apa yang menjadi unek-unek Bu Danis nanti. Nggih, saya bersedia untuk mendengarkan dari permasalahan yang Bu Danis hadapi. Nggih. Iya Bu Anita. Ini Bu Anita, saya ini kan mengajar di kelas 2. Nggih. Kemudian anak-anak itu rencananya akan saya berikan tugas tambahan, yaitu sebagai guru pembelajaran buku bahasa Jawa kelas 6 Bu. Begitu. Nah, kadang saya ini merasa bingung kalau sudah di kelas menurut saya itu lebih banyak diam. Jadi iya, diamnya itu entah anak-anak tersebut itu mengerti atau malah bingung dengan pembelajaran, saya juga kurang tahu begitu Bu Anita. Jadi responnya saat menyampaikan materi, anak-anak tidak respon dengan aktif begitu Bu Anita. Itu permasalahan yang saya hadapi Bu Anita. Jadi Bu Danis ini mengajar di kelas 2. Iya. Kemudian mendapatkan tugas tambahan mengajar Betul, untuk dia. iya, Nggih. kelas 6. Jadi mengajarnya kurang sesuai nih kalau saya lihat ini, karena kan jenengan sebagai guru kelas mengajar guru mapel. Iya. Nggih. Begitu Bu, memang kurang sesuai sih. Sebenarnya saya ingin mengutarakan ini ke kepala sekolah, tapi tidak, sebaiknya dulu saya selesaikan masalah saya dengan sendirinya. Kalau memang saya tidak mampu, akan saya selesaikan ke atasan saya begitu Bu Anita. Dan saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terkadang saya bingung ngapain ya di kelas, berbeda gitu loh Bu, dari kelas 2 kemudian mengejar di bahasa Jawa kelas 6 gitu. Memang jauh berbeda nggih. Betul Dari sekali. guru kelas nggih. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin bisa Ibu menjelaskan bagaimana perasaan Bu Danis waktu mengajar di kelas tersebut? Perasaannya bagaimana? Begini Bu, jujur saja ya, waktu saya masuk di kelas 6 ini saya bingung Bu, nanti mau ngapain, kemudian kasih model pembelajaran yang bagaimana. Terus mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi Bu Anita. Terus lagi memang sempat saya tanyakan di awal pelajaran, jadwal semester itu saya sampaikan ke murid bahwasannya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai pembelajaran yang model seperti apa. Ya, jadi agar saya bisa mengajar anak-anak itu dengan baik gitu Bu Anita. Jadi maunya anak-anak itu bagaimana sih gitu. Kemudian mereka itu lebih suka mencatat dan hampir sama untuk kelas gitu ya. Setiap hari mencatat, dan kalau dikasih tugas itu, dikasih soal itu dia sepertinya kurang aktif dan kreatif begitu Bu Anita. Kemudian harus dituntun dulu untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Saya juga tidak memaksa maunya anak-anak seperti apa. Yang membuat saya terkadang itu bingung respon saat pembelajaran. Dengan dia mereka itu bisa atau memahami atau masih bingung begitu Bu Anita. Jadi jenengan ini masih bingung saat mengajar di kelas 6 gitu. Iya. Apakah Ibu sudah pernah menanyakan kepada muridnya tentang kemauan mereka tentang pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan? Iya, tadi sudah
saya sudah menanyakan ke anak-anak, maunya bagaimana sih anak-anak pembelajaran itu yang menurut kalian biar kalian bisa menyenangkan begitu. Kemudian anak juga hanya ya pun menulis saja pun tidak apa-apa begitu. Kadang saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang kurang sekali. Kalau saya menyampaikan materi memang terlalu cepat Bu Anita ya, seperti saya dengan ini ya. Saya terima itu apa yang dikomentarkan anak-anak ke saya, kemudian saya bisa memperbaiki dengan menambah literasi. Biar tidak menulis, jadi saya tambahkan untuk anak-anak itu literasi membaca ya. Dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka juga bisa menyimak dan mencatat bukunya. Tapi ya kembali lagi ke saya, masih belum sesuai begitu mungkin ya. Kemudian pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Walaupun sudah saya kasihkan PPT itu kan harus ada di LCD ya, proyektor itu ya Bu. Anak-anak itu hanya melihat saja, tidak ada respon yang baik begitu Bu Anita. Jadi anak-anak meskipun dengan atau bukan sudah menambahkan model pembelajaran, tapi anak-anak masih kurang merespon. Iya betul. Kalau boleh tahu kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran saya suka murid yang aktif ya Bu Anita, itu ya ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan juga bertanya jika guru itu menyampaikan materi gitu. Jadi saling ada umpan balik seperti itu Bu Anita. Jadi gurunya aktif, anaknya juga bisa aktif, umpan balik. Baik. Jadi Ibu sudah tadi sudah menggunakan PPT, menggunakan media juga, ini menginginkan komunikasi yang aktif gitu mudah-mudahan kelasnya nanti bisa hidup gitu. Iya Bu Anita, cuma guru menjelaskan dengan murid itu dan guru menjelaskan dan murid itu mendengarkan, tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Saya menginginkan anak saya itu aktif bertanya begitu Bu Anita. Kalian bisa jawabnya anak cuma bilang diam, kemudian sudah Bu begitu. Kemudian tak ditanya, mereka juga diam begitu. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel bahasa Jawa ini Bu. Lalu apa mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya ya Bu ya, mungkin yang saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar untuk menjawab. Jadi yang menjawab bukan saya, tapi anak-anak sendiri gitu. Pertanyaan dari teman dijawab oleh teman. Saya hanya sebagai moderator gitu ya Bu ya. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari temannya yang lainnya. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas Bu, presentasi, bisa individu. Jadi anak-anak bisa secara tidak langsung mengajarkan anak-anak berani maju ke depan kelas biar bisa mempresentasikan hasil tugasnya. Iya, itu Melatih rasa percaya dirinya ya Bu gitu. Jadi apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu semacam diskusi begitu ya. Berapa anak ada yang berpartisipasi dan juga ada yang aktif, mungkin juga menambah aplikasi pembelajaran ya berupa kuis untuk anak-anak ya Bu ya, agar bervariasi dan tidak bosan untuk anak-anak. Jadi model pembelajarannya harus ditambah lagi gitu dan Betul. kalau sekarang itu kan online gitu Ya. Bisa menggunakan aplikasi semacam kuisis. Baik Bu Danis, luar biasa sekali yang disampaikan Bu Danis tadi. Ibu benar-benar sudah merencanakan bagaimana pembelajaran yang bisa membuat anak itu aktif di kelas walaupun materinya sedikit sulit ya. Iya. Kalau bahasa daerah itu kan biasanya jadi ngomong untuk anak-anak gitu. Terkadang anak-anak sudah terbiasa bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia juga masih amburadul begitu.
pada komunikasi dengan orang tua Bu Danis. Kalau dibiasakan di rumah itu menggunakan bahasa Jawa yang baik, komunikasi dengan orang tua itu loh. Kan, karena lebih banyak waktu anak itu kan di rumah dengan orang tua, sehingga mungkin menggunakan bahasa Jawa di rumah itu bisa membantu dalam proses pembelajaran nanti kita di sekolah. Betul Ibu, seperti itu. Mungkin nanti waktu pengambilan rapot biar kami sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, biar anak-anak dilatih juga, atau mungkin di sekolah itu dibiasakan untuk sehari penuh menggunakan bahasa Jawa itu juga boleh Bu ya. Mungkin kira-kira kapan ya hal itu yang akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, mengusulkan satu hari itu menggunakan bahasa Jawa gitu. Baik Bu Danis, tidak serasa obrolan kita ya sudah panjang lebar tadi. Iya, saya juga terima kasih Bu Anita sudah mau mendengarkan ocehan saya, permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah. Mudah-mudahan ya yang saya ucapkan ini tadi ya solusi yang terbaik. Kalaupun nanti belum selesai ya saya itukan ke Ibu Kepala Sekolah begitu Bu Anita. Semoga nanti apa yang kita bicarakan nanti bisa menjadi motivasi belajar untuk Ibu dan juga anak-anak. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya, nanti bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya juga terima kasih Bu Anita mau menjadi tempat curhatan saya, dan semoga ada kemajuan untuk anak-anak saya. Saya pamit dulu ya Bu Anita, sudah siap. Makasih ya. Sama-sama. Hati-hati Bu. Hati-hati Bu Danis juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Mungkin saya ada waktu lagi untuk memberikan beberapa yang perlu sampaikan. Ibu Anita sama Bu Danis tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik, ya. Alhamdulillah. Dan mengapa seperti itu? Itu terlihat ada alur tirta pada percakapan Ibu tadi. Yang pertama tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Danis. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi dengan Bu Danis tadi, bagaimana coaching tadi Bu Danis dapat menemukan rencana, kemudian juga bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapi tadi, kemudian bagaimana Bu Danis juga bisa melaksanakan rencana aksinya yang sudah dibuatnya tadi. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Anita lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Danis sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi person atau kehadiran, kehadiran yang penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya itu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga dengan sendirinya tanpa malu-malu dan tadi dengan menguatkan kepentingannya seperti itu Bu ya. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih baik gitu ya. Ya betul Pak. Terima kasih untuk seperti itu prakteknya coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi uji. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.